cerdas, kreatif, berprestasi. Kali ini kita akan melakukan bincang bintang smart dengan tema pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19 dengan salah satu narasumber kita, Ibu Nina Afrianita, salah satu dosen di perguruan tinggi swasta. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Halo Mbak, alhamdulillah baik. Bisa perkenalkan dulu Bu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi smart, bertemu lagi dengan saya Nina Afrianita di channel Bimbel Smart. Ibu kan salah satu dosen dari perguruan tinggi swasta ya. Kira-kira apa sih Bu dampak dari pandemi COVID ini terhadap proses belajar mengajar di perguruan tinggi Ibu? Oke, dampak yang paling utama itu adalah sistem pembelajarannya Mbak. Jadi yang biasanya memang saya itu pembelajarannya mekanismenya adalah tatap muka, ya langsung berhadapan face to face. Nah sekarang karena memang ada anjuran dari pemerintah juga, jadi sistem pembelajarannya sekarang sudah dilakukan secara online. Jadi yang paling mendasari perbedaannya itu, gitu sih. Gitu. Yang dulu tatap muka, sekarang jadi online seperti itu ya Bu. Gitu. Lalu ada nggak sih Bu metode atau antisipasi untuk menghadapi pembelajaran online itu? Oke, nah kebetulan di kampus saya tempat mengajar itu memang udah difasilitasi ya dari kampus. Jadi memang disiapkan suatu media untuk pembelajaran online berbasis web. Jadi web based online learning gitu ya. Nah di situ tuh udah ada garis besarnya, di mana dosen tuh tinggal mengikuti garis besarnya. Jadi di situ ada beberapa poin seperti misalnya ada modul yang berisi bahan pembelajaran. Kemudian juga ada tugas mengenai modul itu. Kemudian juga ada forum diskusi. Forum diskusi itu nanti kita bisa tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa di situ gitu ya, di forum diskusi itu. Dan terakhir adalah video. Nah, video itu adalah video yang dibuat oleh dosen mengenai materi pembelajaran. Nah, video ini memang tidak panjang, jadi memang singkat ya, video singkat durasi 7-8 menit yang berisi garis besar mengenai modul ataupun materi yang akan dipelajari di sesi itu. Saat itu ya Bu ya. Iya. Lalu Ibu mendapatkan kesulitan nggak sih Bu di pembelajaran online seperti itu? Kesulitan pasti ada ya awal-awalnya. Jadi yang memang sebelumnya kita memang tatap muka gitu ya, sekarang pembelajarannya online, jadi memang harus ekstra lebih untuk menyiapkan materi gitu ya. Jadi kita memang harus benar-benar pilih materi atau buat materi yang memang bisa dipahami oleh mahasiswa. Jadi kalau di kampus saya itu, jadi dia buat timeline gitu. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu dosen tuh harus udah menyiapkan materi gitu ya. Terus udah upload tugas, udah buatin juga forum diskusinya mau kapan, sama video gitu ya. Itu Senin, Selasa, Rabu. Nah, kemudian Kamis dan Jumat itu forum diskusi. Forum diskusi. Kemudian Sabtu dan Minggu itu mahasiswa sudah mengumpulkan tugas, dan hari Minggunya si dosennya sudah memeriksa dan sudah mengupload lagi. Nah, itu sih. Lalu Ibu pernah nggak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berkesan gitu saat melakukan pembelajaran online? Pengalaman yang berkesan ya, awal-awalnya memang ya, jadi berkesan banget karena nggak tahu ya, jadi cuma dikasih instruksi mulai pertemuan 3 sampai batas yang tidak diketahui, jadi pembelajaran akan secara online. Jadi tuh benar-benar tuh kita nggak ada yang ngajarin, jadi benar-benar belajar sendiri. Terus juga mahasiswa juga sebenarnya belum ngerti, ya udah jadi ngeraba-ngeraba gimana caranya gitu ya supaya bisa melakukan mekanisme pembelajaran online dari yang tadinya nggak bisa gitu ya, belajar sendiri, tanya sana sini sama dosen ya. Ya udah. Dan terus buat modul juga kayaknya karena memang kan mengajarnya tuh nggak hanya satu kelas, jadi beberapa kelas gitu kan. Jadi memang agak berat sih ya. Iya, karena gitu ya. Jadi benar-benar harus buat modul, kejar tayang Senin, Selasa, Rabu ya. Terus juga gimana cara uploadnya, gimana buat video, gimana uploadnya, itu benar-benar satu persatu. Nah, itu sih. Tapi alhamdulillah sih. Dengan kegiatan belajar mengajar seperti itu, menurut Ibu efektif nggak sih kayak gitu? Sebenarnya ya tergantung nih caranya seperti apa. Kalau memang menurut saya ya, kalau memang dosen dan mahasiswanya disiplin ya, itu bisa efektif. Karena kan dosen juga pasti berupaya nih gimana caranya menciptakan suatu modul atau membuat suatu modul, membuat tugas dan buat forum diskusi yang kira-kira mahasiswanya bisa ngerti ini materinya apa, nggak hanya sekedar kuliah gitu ya. Nah yang penting mahasiswa dosennya disiplin buat materinya yang
baik dan sesuai dengan timelinenya. Kemudian si mahasiswanya juga disiplin ngikutin jadwal kuliahnya, dari mulai baca modul, ngikutin forum diskusi, ngerjain tugas ya. Itu bisa efektif sih. Tapi memang nggak efektif mungkin offline, online. Gitu sih. Lalu yang terakhir Bu, apa sih harapan Ibu dan motivasi Ibu setelah pandemi ini? Harapan sebelum saat ini atau setelah pandemi nih? Saat ini dan setelahnya Ibu. Oke. Saat ini sih pasti harapannya adalah semoga semua ini bisa kembali ke normal ya, COVID ini bisa segera diatasi dan semua kegiatan kita berjalan normal, nggak hanya pembelajaran tapi apapun itu, kegiatan bisnis, perdagangan dan lain-lain bisa kembali normal. Nah untuk selanjutnya sih sebenarnya saya rasa setelah saya mengalami perkuliahan online, pembelajaran online, saya sih melihat memang sebenarnya ini bisa menjadi salah satu alternatif memang untuk metode pembelajaran, cuman mungkin mesti ditambah diperbaharui gitu ya. Jadi biar bisa lebih efektif lagi gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Ibu Nina atas waktunya. Nah, gimana nih generasi smart? Tadi kita sudah mendengarkan sedikit informasi mengenai pembelajaran online ya. Ternyata belajar online membutuhkan effort yang sangat besar juga loh ya, karena dibutuhkan beberapa persiapan yang matang juga. Selain itu, efektivitasnya juga berbeda loh dengan pembelajaran offline. Nah, gimana nih? Masih pada semangat kan belajar di rumah? Terima kasih sudah menyaksikan channel Bimbel Smart. Semoga video ini bermanfaat bagi generasi smart di rumah ya. Salam Bimbel Smart, cerdas, kreatif, berprestasi.